Jawa Timur tahun 1983. Aku tidak bisa tidur semalam, Wang. Ni Lurah Darsini duduk bersila di pendopo rumahnya. Wajahnya tampak lelah, tetapi sorot matanya tetap tegas. Lampu minyak di sudut ruangan menyala kecil, menerangi dinding bambu yang sudah mulai menguning dimakan usia. Wang Sitara yang duduk di hadapannya mengangguk pelan. Mimpi lagi? Iya, jawab Ni Lurah. Aku masuk ke hutan larangan. Pohon-pohonnya miring semua. Akar-akar keluar dari tanah. Ada suara gamelan, tapi tidak ada satupun orang di sana. Wang Sitara menarik nafas panjang. Kalau hutan sudah datang ke dalam mimpi, biasanya ada yang akan melanggar. Sejauh ini belum ada orang yang masuk ke sana, kata Ni Lurah cepat. Aku masih melarang siapapun mendekat. Belum, jawab Wang Sitara. Tapi akan ada, lanjutnya. Belum sempat pembicaraan dilanjutkan, terdengar langkah kaki tergesa dari luar. Sukmaweni muncul di ambang pintu, wajahnya pucat. Ni, aku dengar suara lagi, katanya. Suara apa? Tanya Ni Lurah. Gamelan, dari arah hutan, jelas sekali. Wang Sitara langsung berdiri. Kalau begitu, orang-orang dari kota itu benar-benar akan datang. Pagi harinya, Bramantia berdiri di depan kelas sekolah dasar. Murid-murid duduk rapi, sebagian masih mengantuk. Kapur di tangannya sudah pendek. Kalau ada saluran air yang baik, kata Bramantia, sawah akan lebih subur. Kalau sawah subur, hidup kita bisa lebih baik. Seorang murid mengangkat tangan. Pak, saluran airnya dari mana? Dari gunung, lewat irigasi, jawab Bramantia. Murid itu tampak ragu. Ibu saya bilang, hutan di atas tidak boleh disentuh. Bramantia berdiam sejenak. Ya, hutan itu memang harus dijaga, katanya akhirnya. Tapi manusia juga perlu hidup. Kalimat itu terasa tidak sepenuhnya ia yakini sendiri. Siang hari, sebuah mobil bak terbuka memasuki desa. Debu beterbangan. Beberapa warga berhenti bekerja dan memperhatikan. Seorang pria turun dari mobil, pakaiannya rapi. Sepatu kulitnya terlihat kontras dengan tanah desa. Permisi, nuwun sewu. Ini desa Kedung Jati? Tanyanya. Iya, jawab seorang warga. Ada keperluan apa? Saya Raksamala, katanya sambil tersenyum. Dari proyek irigasi kabupaten, mau bertemu lurah adat. Seorang pria muda ikut turun dari mobil sambil membawa peta dan papan gambar. Saya Jatmira, katanya singkat. Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Sementara itu, di pendapa desa, Ni Lurah Darsini duduk di tengah. Raksamala duduk di hadapannya dan membuka peta. Ini rencana saluran irigasi, kata Raksamala. Kalau berhasil, panen bisa meningkat. Ni Lurah menatap peta itu cukup lama. Salurannya lewat mana? Raksamala menunjuk garis merah di peta. Lewat hutan di sebelah utara. Itu hutan larangan, kata Wang Sitara. Raksamala tersenyum tipis. Dengan hormat, Pak. Sekarang ini kita udah zaman pembangunan. Larangan itu ada alasannya, jawab Wang Sitara. Lah kalau semua dilarang, desa ini tidak akan maju, sahut Raksamala. Ni Lurah berbicara dengan suara tenang. Hutan itu tidak pernah dijelaskan, karena tidak semua hal perlu dijelaskan. Jatmira ikut bicara terdengar ragu. Kami hanya akan mengukur dulu, Bu, belum membangun. Mengukur berarti sudah masuk, kata Wang Sitara. Tanah itu tahu siapa yang menginjaknya dan apa niatnya. Raksamala menghela nafas. Saya menjalankan tugas negara. Negara tidak tinggal di sini, jawab Ni Lurah. Yang tinggal di sini adalah kami. Sore hari, mobil proyek meninggalkan desa. Bramantia berdiri di pinggir jalan memperhatikan. Kemajuan memang penting, katanya pelan. Sukmaweni berdiri di dekatnya. Pak Guru, Bapak dengar suara itu? Suara apa? Gamelan, sekarang lebih dekat. Angin sore bertiup pelan. Dari arah hutan, terdengar bunyi gamelan yang samar, tetapi jelas.
Kamu juga dengar? Tanya Bramantya. Iya Pak, jawab Sukmawati. Malam hari, suasana desa terasa berbeda. Tidak ada suara serangga seperti biasanya. Di rumah Nilurah, Wangsitara duduk diam. Hutan sudah memberi tanda. Belum ada yang mati, kata Nilurah. Iya belum, jawab Wangsitara. Tapi orang-orang itu tidak akan berhenti. Sukmawati yang duduk di sudut ruangan tiba-tiba berbicara dengan suara datar. Yang melanggar akan diingatkan. Lampu minyak bergetar. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar, lebih lengkap dan teratur. Malam itu, desa Kedung Jati mulai menyadari bahwa masalah yang datang bukan hanya urusan pembangunan, tetapi juga urusan lama yang belum pernah benar-benar selesai. 1 minggu berlalu, kini rembuk ini harus selesai sebelum matahari condong ke barat. Nilurah Darsini duduk di tengah pendopo desa. Suaranya tenang, tetapi mengandung tekanan. Di sekelilingnya duduk para warga, sebagian di tikar pandan, sebagian lagi di bangku kayu. Udara siang terasa panas, namun suasana jauh lebih panas dari cuaca. Raksamala berdiri sambil memegang map coklat. Saudara-saudara, saya menghargai ada di sini, tapi saya juga membawa tanggung jawab. Irigasi ini sudah direncanakan lama. Direncanakan di atas kertas? Sahut seorang warga bernama Prawata. Bukan di tanah ini. Beberapa warga mengangguk. Bramantya ikut bicara, nadanya hati-hati. Bapak-bapak, kalau irigasi jadi, hasil panen bisa meningkat. Kita tidak bisa menutup mata dari perubahan. Wangsitara menoleh ke arahnya. Perubahan tanpa izin tanah hanya akan menimbulkan masalah. Raksamala menarik nafas. Masalah itu bisa diselesaikan, Pak. Yang penting niatnya kita baik. Niat baik tidak selalu cukup, sahut Nilurah. Seorang petani tua, Sargono, berdiri dengan wajah kusut. Saya ini cuma petani. Saya butuh air. Sawah saya sering kekeringan. Kalau sawah saya subur, hidup kita lebih ringan kan? Sahut petani lain. Wangsitara mengangguk pelan. Ya, saya tidak menolak air. Saya menolak cara yang salah. Raksamala menatap Wangsitara. Apa Bapak punya cara lain? Tidak lewat hutan larangan. Diputar, jawabnya singkat. Jatmira membuka peta. Kalau memutar, biayanya jauh lebih besar, Pak. Kemungkinan tidak disetujui kabupaten. Nilurah menatap Jatmira. Berarti sejak awal pendapat kami tidak pernah dihitung. Suasana kembali hening. Sore hari, rembuk ditutup tanpa kesepakatan. Warga keluar pendopo dengan wajah beragam, marah, bingung, dan berharap. Di tepi sawah, Bramantya berjalan bersama Raksamala. Saya tidak bermaksud meremehkan adat, kata Raksamala. Tapi desa ini tertinggal. Desa ini bertahan, jawab Bramantya. Itu berbeda, bukan tertinggal. Raksamala berhenti melangkah. Bertahan saja tidak cukup. Ya, kadang cukup untuk tetap hidup kok, sahut Bramantya. Di rumahnya, Sukmawati duduk bersama ibunya. Ibu, kalau hutan itu dibuka, apa yang akan terjadi? Ibunya menggeleng. Ibu tidak tahu, tapi orang tua dulu selalu bilang, jangan mengusik yang sudah dititipkan. Kalau kita butuh air, kebutuhan tidak selalu membenarkan. Sukmawati terdiam. Malam harinya, Wangsitara duduk di depan rumahnya bersama Nilurah. Warga mulai terpecah, kata Nilurah. Ya, sudah pasti, sudah kuduga, jawab Wangsitara. Tanah selalu menguji manusia lewat perutnya. Nilurah menghela nafas. Kalau aku menolak terus, mereka akan menyalahkanku. Kalau menerima, akibatnya akan lebih panjang, sahut Wangsitara. Keesokan harinya, Jatmira berjalan menyusuri pinggiran hutan. Ia membawa alat ukur dan buku catatan, berhenti beberapa langkah dari batas larangan. Bramantya muncul di belakangnya. Kamu tidak seharusnya ke sini. Saya hanya melihat, jawab Jatmira. Belum masuk. Melihat pun bisa berarti berniat, kata Bramantya. Jatmira tersenyum pahit. Saya hanya ingin memastikan, apakah semua ketakutan ini beralasan? Kadang alasan itu tidak terlihat, kata Bramantya.
Siang menjelang sore, kabar menyebar bahwa padi di sawah bagian barat menguning sebelum waktunya. Di pendopo, warga kembali berkumpul. "Ini belum pernah terjadi," kata Sargono. "Penyakit tanaman," sahut Raksamala cepat. Wangsitara menggeleng. "Tanah sedang memberi peringatan, bukan penyakit." "Belum tentu," jawab Raksamala. "Jangan membuat warga takut, Pak." "Takut muncul karena ada yang diabaikan," sahut Nilura. Malam berikutnya terasa berat. Tidak ada suara angin. Sukmawati duduk sendirian di depan rumah. Ia menutup telinganya ketika suara gamelan kembali terdengar. Lebih pelan dari sebelumnya, seolah mengiringi perdebatan manusia. Di pendopo, Nilura berkata pelan, "Kita harus mengambil keputusan, cepat atau lambat." "Keputusan yang tidak melukai semuanya tentunya," jawab Bramantya. Wangsitara menengadah ke atas. "Keputusan seperti itu jarang ada." Di luar, desa terdiam. Tidak ada teror, tidak ada penampakan. Hanya ketegangan yang menggantung, menunggu siapa yang akan lebih dulu melangkah melewati batas. Dan malam itu, desa Kedung Jati semakin terbelah, bukan oleh hutan, tetapi oleh kebutuhan dan keyakinan masing-masing. Di hari lain, "Anakku panas sejak subuh, Bu." Di teras rumah Nilura, beberapa perempuan duduk berdekatan. Wajah mereka cemas. Bu Rukmini mengusap lengannya sendiri, seolah merasakan demam yang sama. "Bukan cuma panas," sahut Bu Sariem. "Tadi malam dia bicara sendiri, bahasanya halus seperti orang tua, padahal di rumah tidak ada siapa-siapa." Nilura Darsini menatap mereka satu persatu. "Sejak kapan?" "Sejak kemarin sore," jawab Bu Rukmini. "Awalnya cuma meracau, lama-lama jelas." "Apa yang dia katakan?" tanya Nilura. Bu Rukmini menunduk. "Katanya tanah sedang tidak senang." Beberapa ibu saling berpandangan, tidak ada yang tertawa. Di rumah Sukmawati, suasana tidak jauh berbeda. Ia duduk bersandar di dinding, wajahnya pucat. Ibunya menyiapkan air hangat. "Kamu sedang tidak masuk angin kan?" tanya ibunya. Sukmawati menggeleng. "Tidak tahu, Bu, kepalaku berat." Ibunya baru hendak menyentuh keningnya ketika Sukmawati mendadak duduk tegak, pandangannya kosong. "Kalau tidak diminta, jangan diambil," ucapnya dengan suara datar. Ibunya terkejut. "Kamu bicara apa, Nduk?" Sukmawati melanjutkan, nadanya berubah lebih tua. "Dulu sudah disepakati, yang melanggar akan diingatkan." Ibunya memanggil nama anaknya berulang kali. Beberapa saat kemudian Sukmawati tersadar. Aku kenapa, Bu?" Ibunya hanya memeluknya, tidak menjawab. Siang hari, Jatmira berjalan di dekat batas hutan, kembali membawa alat ukur, melanjutkan pekerjaan yang kemarin. Ia berhenti di sebuah batu besar yang setengah tertutup tanah. Tanpa sadar, kakinya menginjak batu itu. "Jangan diinjak," suara Wangsitara terdengar dari belakang. Jatmira terkejut dan segera mundur. "Maaf, Pak, saya tidak tahu." "Itu batu penanda," kata Wangsitara, "batas yang tidak boleh dilewati." "Saya tidak masuk ke hutan kok, Pak," jawab Jatmira. "Saya hanya berdiri di sini." "Batas tidak selalu terlihat," sahut Wangsitara, "tapi selalu ada." Jatmika menunduk. "Saya tidak bermaksud melanggar, Pak." "Tanah tidak melihat maksud, tanah hanya mencatat," kata Wangsitara. Di sekolah, Bramantya duduk sendirian di ruang guru. Ia memegang buku pelajaran, tetapi pikirannya melayang. "Demam bisa karena virus," gumamnya. "Anak-anak sering begitu." Namun kalimat itu terdengar kosong. Ia teringat wajah murid-murid yang pucat dan cerita bahasa halus yang mereka ucapkan. "Kalau ini kebetulan," katanya lagi, "kenapa terjadi bersamaan? Seperti pakebluk, wabah." Ia menutup buku dan menatap jendela. "Mungkin aku terlalu lama menutup mata." Sore hari, warga berkumpul lagi. Raksamala berdiri dengan nada tegas. Kejadian ini bisa dijelaskan secara medis. Jangan menarik kesimpulan yang aneh-aneh." "Anak-anak kami tidak pernah bicara seperti itu," jawab seorang ibu. "Alah, itu sugesti," sahut Raksamala. Wangsitara menggeleng pelan. "Sugesti tidak membuat tanda berbicara lewat mulut anak-anak." "Ah, Bapak menakut-nakuti saja," kata Raksamala.
Yang menakutkan adalah mengabaikan peringatan, jawab Wangsitara. Ni Lurah mengangkat tangan, menghentikan perdebatan. Kita belum tahu apa-apa, jangan saling menyalahkan. Menjelang malam, kabar buruk datang. Seorang pekerja proyek ditemukan pingsan di dekat saluran pengukuran. Warga berkerumun. Bramantia ikut mendekat. Mulutnya, kata seseorang. Tanah memenuhi mulut pekerja itu, wajahnya pucat, nafasnya masih ada. Dia cuma kelelahan, kata Raksamala cepat. Mungkin jatuh. Wangsitara menatap tanah di mulut itu. Tanah mulai menaiki perhatian. Pekerja itu diangkat dan dibawa ke rumah warga. Malam itu desa Kedung Jati tidak dilanda teror besar. Tidak ada penampakan, tidak ada kematian. Akan tetapi semua orang tahu batas kecil telah dilanggar dan tanah telah mulai berbicara dengan caranya sendiri. Esok harinya, kita tidak bisa menunggu lebih lama, kata Raksamala yang berdiri di pendopo desa bersama Ni Lurah. Anak-anak demam, pekerja pingsan, ini sudah cukup. Lanjut Raksamala. Sebenarnya saya juga tidak mau dianggap mengabaikan adat. Karena itu kita lakukan ritual izin tanah langsung. Ni Lurah dari sini menatapnya tajam. Ritual tidak bisa disederhanakan. Saya sudah bertanya ke orang pintar di kota kok, jawab Raksamala. Katanya cukup sesaji dan doa. Orang pintar kota tidak hidup di tanah ini, sahut Ni Lurah. Yang dijaga di sini bukan sekedar tanah, tapi perjanjian lama. Wangsitara berdiri perlahan. Kalau ritual dipaksakan, saya tidak ikut. Raksamala menoleh. Bapak kan juru kunci. Tanpa bapak, ini tidak akan sah, Pak. Justru karena saya juru kunci, saya tidak mau merusak, jawab Wangsitara. Ritual tanpa tata cara yang lengkap sama saja dengan mengejek. Bapak terlalu berlebihan, kata Raksamala. Ini hanya simbol. Bagi tanah tidak ada simbol, sahut Wangsitara. Yang ada hanya niat dan tata. Ni Lurah mengangguk setuju. Kalau ingin izin harus lewat laku, puasa, rembuk, dihitung waktu yang tepat. Alah, kita tidak punya waktu, potong Raksamala. Proyek ini sudah berjalan, sudah diukur. Di sudut pendopo, Sukmawani duduk diam. Sejak pagi wajahnya pucat. Bramantia berdiri di dekatnya. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Bramantia. Sukmawani menggeleng pelan. Sejak tadi rasanya sesak. Bramantia menatap Raksamala dan Ni Lurah yang masih berdebat. Kadang memaksa cepat justru membuat semuanya lebih lama, katanya pelan. Raksamala menoleh tajam. Pak Guru, saya butuh dukungan, bukan keraguan. Saya hanya mengingatkan, Pak, jawab Bramantia. Apapun akibatnya nanti, bukan hanya Bapak yang menanggung. Menjelang sore, Raksamala tetap memerintahkan ritual dilakukan di dekat batas hutan. Beberapa sesaji diletakkan seadanya. Tidak ada tirakat, tidak ada penentuan hari, tidak ada izin sesepuh, bahkan juru kunci. Wangsitara berdiri jauh, tidak mendekat. Saya tidak terlibat, katanya kepada Ni Lurah. Ni Lurah menutup mata sejenak. Kesalahan ini akan panjang. Raksamala mulai memimpin doa dengan bahasa yang kaku. Kami mohon izin untuk menggunakan tanah ini demi kebaikan bersama. Belum selesai kalimat itu, Sukmawani tiba-tiba berdiri. Tubuhnya gemetar. Berhenti. Suara itu bukan suara Sukmawani. Raksamala terkejut. Apa maksudmu? Sukmawani menatap lurus ke arah hutan. Nama yang kalian lupakan sedang marah. Ni Lurah berbisik. Itu nama leluhur penjaga. Raksamala mundur setapak. Alah, ini hanya sugesti. Tanah di sekitar sesaji bergetar halus. Angin bertiup kencang. Sukmawani berteriak menyebut nama leluhur dengan suara keras dan jelas. Kalian datang tanpa permisi. Kalian meminta tanpa memberi. Warga panik. Beberapa berlari menjauh. Wangsitara berteriak. Hentikan sekarang. Raksamala mencoba mengangkat sesaji, tetapi tangannya gemetar. Ini sudah terlanjur. Sukmawani jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Saat senja turun, teriakan terdengar dari arah saluran pengukuran. Kembali, seorang pekerja tua yang sejak awal membantu proyek ditemukan tergeletak, seperti pengukur yang kemarin. Warga berkerumun. Tubuhnya terjerembab di tanah, mulut dan hidungnya penuh lumpur.
Matanya terbuka, tetapi tidak bernyawa. Kali ini mati. Dia tergelincir, kata Raksamala terbata. Wangsitara menggeleng. Tanah tidak menerima ritual yang kau lakukan, Raksamala. Nilurah menutup wajahnya. Ini bukan kecelakaan. Malam itu desa Kedung Jati kehilangan satu nyawa. Bukan karena makhluk yang tak terlihat, melainkan karena manusia yang terburu-buru dan merasa paling tahu. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura bahwa semuanya masih bisa dikendalikan. Sementara itu, di pendopo desa, Nilurah Darsini duduk dengan punggung tegak, tangannya terlipat di pangkuan, tetapi jemarinya gemetar. Ini sudah melewati batas, katanya. Anak-anak tidak pernah dilibatkan dalam urusan seperti ini. Di luar pendopo, suara tangisan terdengar bersaut-sautan. "Bu Lurah!" teriak Buruk Mini dari kejauhan. "Anakku bicara lagi." Beberapa ibu datang berlari, menggandeng anak-anak mereka. Wajah anak-anak itu pucat, mata mereka kosong. Mereka berdiri, berjajar di halaman pendopo. Nilurah berdiri. Apa yang mereka katakan? Anak-anak itu membuka mulut bersamaan. "Kami hanya mengingatkan." Suaranya satu, nada datar, tidak ada emosi. Beberapa ibu menjerit. Bramantia melangkah maju dengan wajah tegang. Ini tidak mungkin. Anak-anak bisa terpengaruh sugesti. "Pak Guru," kata salah satu anak, masih dengan suara yang sama. "Kata-katamu tidak lagi cukup." Bramantia mundur setapak. Kalian siapa?" "Kami yang dulu menjaga tanah ini. Kami danyang dari hutan itu," jawab suara itu serempak. Sementara itu, Raksamala berdiri di sudut pendopo. Keringat dingin mengalir pelipisnya. Kepalanya berdenyut hebat. Ia menutup telinga. "Kamu dengar juga?" Suara lain berbisik di kepalanya. "Tapi kamu memilih menutupnya." "Tidak," gumam Raksamala. "Aku hanya melakukan tugasku." "Tugas tanpa izin," jawab suara itu. "Tugas tanpa hormat." Raksamala terhuyung. Jatmira segera memeganginya. "Pak, Bapak tidak apa-apa?" Raksamala menatap Jatmira dengan mata merah. "Kamu dengar suara itu?" Jatmira menggeleng. "Tidak, Pak." Raksamala tertawa pendek. "Tentu saja, yang dipanggil hanya yang merasa yang paling benar." Di tengah halaman, Sukmawati terduduk lemas. Nafasnya tersengal. Wangsitara berlutut di hadapannya, tidak menyentuh. "Jangan dilawan," kata Wangsitara pelan. "Biarkan lewat." Sukmawati mengangkat kepala. "Mereka marah," katanya dengan suara tertekan. "Bukan karena tanah dipakai, tapi karena diperlakukan seperti barang." Nilurah mendekat. "Apa yang mereka minta?" Sukmawati menutup mata. "Mereka ingin diakui. Mereka ingin yang salah bicara, minta maaf." Anak-anak kembali bersuara, masih serempak. "Kami tidak ingin darah. Kami hanya ingin pengakuan." Salah satu ibu jatuh terduduk. "Pengakuan apa?" "Kesalahan." Bramantia mengusap wajahnya sendiri. Suaranya bergetar ketika bicara. "Saya sudah mengajar bertahun-tahun. Saya selalu bilang, semua bisa dijelaskan dengan akal, logika. Tapi malam ini, saya tidak punya penjelasan." Ia menatap anak-anak itu. "Kalau ini bukan penyakit, bukan sugesti, maka saya harus berhenti berpura-pura." Nilurah menoleh kepadanya. "Bramantia, jangan malu mengakui batas." Bramantia mengangguk. "Saya mengaku ada hal yang tidak bisa saya ajarkan di sekolah." Sementara itu Raksamala menekan dadanya sendiri. "Aku hanya ingin pekerjaan selesai." "Tidak," suara di kepalanya menjawab. "Kamu hanya ingin menang." Raksamala berteriak. "Diam!" Semua orang menoleh. "Apa yang kamu dengar?" tanya Nilurah. Raksamala terdiam lama. Mereka bilang aku datang tanpa permisi. Aku memutus tanpa mendengar." Wangsitara, sang juru kunci, berdiri. "Itu pengakuan pertama." Raksamala menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau aku salah, katakan bagaimana memperbaikinya." Sementara itu anak-anak itu perlahan terdiam. Satu persatu tubuh mereka melemas dan jatuh ke pelukan orang tua masing-masing. Hening menyelimuti halaman.
Wangsitara menarik nafas panjang. Malam ini belum selesai. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Nilurah. Wangsitara menatap ke arah hutan yang gelap. Hanya ada satu jalan penebusan. Apa? Tanya Bramantya. Wangsitara menjawab pelan, tetapi tegas. Yang mengambil harus mengaku. Yang memerintah harus merendah. Dan desa ini harus melakukannya bersama. Angin malam bertiup pelan. Tidak ada suara gamelan, tidak ada teriakan. Namun semua orang tahu, setelah malam itu, tidak ada lagi yang bisa berdiri di tengah-tengah. Mereka harus memilih. Rembuk malam itu tidak diawali dengan teriakan atau tangisan. Warga datang pelan-pelan, duduk melingkar di pendopo. Lampu minyak dinyalakan secukupnya. Tidak ada yang berdiri lebih tinggi dari yang lain. Nilurah Darsini membuka pembicaraan. Kita sudah melihat akibat dari kesalahan kita. Malam ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengaku. Tidak ada yang langsung menjawab. Raksa malah menunduk. Wajahnya terlihat lebih tua dari beberapa hari lalu. Saya akan mulai, katanya akhirnya. Saya datang ke sini membawa target. Saya ditekan atasan. Jikalau proyek ini gagal, jabatan saya dipertanyakan. Warga diam. Saya bilang ini demi kesejahteraan, lanjutnya. Tapi sebenarnya, saya takut kehilangan posisi. Saya memaksa jalan cepat. Wangsitara, juru kunci menatapnya. Jadi bukan tanah yang kamu dengar, tapi ambisi di kepalamu. Raksamala mengangguk. Iya, saya serakah. Saya pikir adat bisa disingkat. Nilurah menimpali dengan suara datar. Adat tidak pernah menolak perubahan. Adat hanya menolak kesombongan. Guru Bramantya berbicara setelah lama diam. Saya juga bersalah. Saya selalu percaya pada penjelasan saya sendiri. Saya membiarkan warga ragu pada perasaan mereka. Juru kunci berkata, ilmu bukan musuh, kata Wangsitara. Tapi kalau dipakai menutup telinga, itu jadi bencana. Bramantya menunduk. Iya, saya mengaku. Ada batas yang tidak saya ajarkan. Sukmawati duduk di dekat ibunya, suaranya pelan. Saya bukan perantara makhluk itu, makhluk penunggu alas. Saya hanya mendengar, tapi saya takut bicara karena tidak ingin dianggap aneh. Nilurah mengangguk. Ketakutan membuat kita diam. Dia membuat kesalahan berlanjut. Wangsitara berdiri. Kalau pengakuan sudah keluar, kita bisa melangkah ke laku. Bagaimana caranya? Tanya seorang warga. Ritual tidak dilakukan satu orang, jawab Wangsitara, sang juru kunci. Ini adalah tanggung jawab bersama. Nilurah menambahkan, kita lakukan sesuai adat lama. Tidak ada yang dipercepat, tidak ada yang disingkat. Menjelang tengah malam, warga bergerak bersama menuju batas hutan. Tidak ada sesaji berlebihan, hanya hasil bumi, air, dan tanah. Wangsitara berbicara perlahan. Kami datang bukan untuk meminta lebih. Kami datang untuk mengembalikan sikap. Nilurah menyusul. Kalau ada yang terambil tanpa izin, kami kembalikan dengan hormat. Raksamala melangkah maju. Suaranya bergetar. Saya yang memerintah. Saya yang salah. Saya mengakui. Saya mohon maaf. Ia menunduk dalam-dalam. Sukmawati berlutut. Tangannya menyentuh tanah. Kami mengakui lupa. Kami minta diingatkan tanpa murka. Tidak ada angin besar. Tidak ada suara keras. Hanya keheningan. Beberapa warga ikut bicara bergantian. Kami ingin hidup, tapi kami lupa cara meminta, cara menghormati, cara menghargai. Kami ingin maju, tapi kami lupa batas. Wangsitara menutup ritual dengan suara rendah. Jikalau diterima, beri tanda dengan tenang. Lama, tidak terjadi apa-apa.
Kemudian perlahan nafas warga terasa lebih ringan. Tidak ada teriakan dari anak-anak. Tidak ada suara di kepala Raksamala. Sudah, kata Wangsitara. Tidak ada janji apapun, hanya kesempatan untuk memperbaiki. Ketika mereka kembali ke desa, suasana tidak berubah drastis. Lampu tetap menyala, tidak ada sorak. Bramantia berkata pelan, "Apakah ini berarti selesai?" Wangsitara menggeleng. Tidak ada yang benar-benar selesai. Yang ada hanya berhenti melanggar. Raksamala menatap tanah di bawah kakinya. Saya akan lapor ke atasan. Proyek ini tidak dilanjutkan dengan cara lama. Nilurah menimpali. Kalau mau lanjut, desa ini harus diajak bicara, bukan diperintah. Raksamala mengangguk. Saya setuju. Malam itu tidak ada kemenangan. Tidak ada yang merasa paling benar. Namun teror yang selama ini menekan perlahan mengendur, seperti nafas yang akhirnya dilepas setelah lama ditahan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, desa Kedong Jati bisa tidur meski dengan mata yang belum sepenuhnya terpejam. Lalu setelah ritual pengakuan dan meminta maaf, keputusan penghentian proyek tidak diumumkan dengan upacara. Raksamala hanya menyampaikan kabar itu di pendopo, di hadapan Nilurah dan para warga. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak lega. Pekerjaan dihentikan sementara, kata Raksamala. Saya sudah melapor ke atasan. Jalur ini tidak bisa dilanjutkan tanpa persetujuan sesepuh desa dan juru kunci. Dalam hal ini, Bapak Wangsitara. Beberapa warga mengangguk pelan. Lalu bagaimana dengan sawah kami? Tanya Sargono. Raksamala menunduk. Akan dialirkan melingkar, tidak melalui jalur tanah terlarang tersebut. Nilurah menimpali. Kita juga perlu waktu untuk menerima akibat. Sawah di sisi barat desa tetap menguning tidak merata. Padi tumbuh, tetapi tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada yang menyebut itu kutukan. Warga hanya sepakat untuk bekerja lebih hati-hati. Di tepi hutan, Wangsitara berdiri dengan cangkul kecil di tangannya. Ia menanam ulang batu penanda yang sempat tergeser. Tanah digali pelan, lalu batu itu ditegakkan kembali. Bukan untuk menakuti, katanya kepada Bramantia yang ikut membantu, hanya untuk mengingatkan. Bramantia mengangguk. Saya dulu berpikir tanda seperti ini hanya simbol, Pak. Semua simbol lahir dari pengalaman, jawab Wangsitara. Kalau dilupakan, kita mengulang kesalahan. Menjelang senja, warga kembali ke rutinitas. Tidak ada lagi suara gamelan dari hutan. Anak-anak bermain seperti biasa. Tidak ada yang kesambet, tidak ada yang kerasukan. Namun desa tidak sepenuhnya sama. Di pendopo, Nilurah Darsini duduk sendirian. Raksamala datang menghampiri. Saya akan dipindahkan, kata Raksamala. Mungkin ke daerah lain. Nilurah mengangguk. Kemanapun kamu pergi, ingatlah satu hal. Apa itu, Bu? Dengarkan sebelum memutuskan. Raksamala tersenyum pahit. Iya, saya akan mengingatnya. Malam terakhir sebelum Raksamala pergi, warga berkumpul sebentar. Tidak ada ritual, hanya duduk dan berbincang. Bramantia berkata pelan, kita tidak menang. Juru kunci Wangsitara menjawab, kita juga tidak kalah, kita belajar. Sukmawati menatap hutan dari kejauhan. Ada yang tetap tinggal di sana. Ya, memori, jawab Nilurah. Ketika warga mulai pulang, Nilurah berdiri dan berbicara untuk terakhir kalinya. Suaranya tidak keras, tetapi semua mendengar. Kita tidak diminta menyembah tanah, katanya. Kita hanya diminta mengingat. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih dalam, seperti mengulang pesan lama. Tanah orang jaluk disembah, cuma jaluk dieling. Warga terdiam. Desa Kedung Jati tidak menjadi desa yang makmur seketika. Sawah pulih perlahan, pembangunan tidak lagi datang tergesa. Namun sejak tahun itu, setiap keputusan selalu diawali dengan satu kebiasaan baru. Berhenti sejenak, lalu bertanya. Dan itulah yang tetap diingat desa itu. Selesai.
Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Wayne Anthony pamit undur diri. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah berikutnya.